Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat risol pizza. Ini varian baru ya teman-teman, dan ini juga lagi viral. Dan untuk rasanya beneran enak banget. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, di sini akan kita buat isiannya terlebih dahulu. Saya sudah siapkan 8 buah sosis. Ini kita bagi 2, lalu kemudian kita potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah kita potong semuanya untuk sosisnya, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya 4 siung bawang putih, ini kita geprek terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian ini kita cincang halus, atau kita potong-potong halus kayak gini ya teman-teman. Ini udah selesai dipotong, kemudian selanjutnya ini kita akan tumis. Siapkan pan, lalu kemudian masukkan 1 sendok makan margarin. Ini saya pakai margarin supaya lebih wangi ya. Kemudian kita masukkan bawang putih yang tadi sudah kita potong-potong. Ini kita tumis hingga harum. Jika sudah harum, lalu kemudian ini kita masukkan sosisnya. Nah, ini kemudian kita aduk-aduk. Kita masak hingga matang sosisnya ya teman-teman. Nah, ini untuk sosisnya sudah wangi smoky banget ya teman-teman. Kemudian masukkan 250 gram saus bolognese. Ini kemudian kita aduk-aduk kembali, kita masak hingga semua tercampur rata. Ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Kemudian selanjutnya tambahkan 50 ml susu cair, 100 gram keju cheddar parut, kemudian setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian ini kita masak, kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Ini beneran wangi banget teman-teman, dan ini sudah matang ya. Selanjutnya kita angkat dan kita sisihkan. Selanjutnya kita akan buat kulitnya. Masukkan 250 gram tepung terigu, 50 gram tepung kanji, kemudian setengah sendok teh garam, lalu 1 butir telur utuh. Kemudian di sini saya gunakan susu cair 650 ml ya teman-teman. Boleh diganti menggunakan air biasa ya. Nah, ini kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Untuk susunya ini kita masukkan secara bertahap sambil terus diaduk ya. Ini dia adonannya sudah halus ya teman-teman. Kemudian ini kita masukkan susunya atau sisa susunya. Ini kita aduk lagi. Nah, jika sudah halus seperti ini, lalu kemudian masukkan 3 sendok makan minyak sayur. Kemudian aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata ya. Ini dia untuk adonan kulitnya sudah tercampur rata semuanya. Selanjutnya ini akan saya saring. Saring, kita pastikan tidak ada bahan atau tepung yang bergerindil ya teman-teman. Nah, ini dia untuk adonan kulitnya sudah halus ya teman-teman, dan hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya ini akan kita cetak. Nah, di sini untuk teflonnya sudah saya panaskan. Ini saya gunakan ukuran 20 cm. Kita ambil 1 centong sayur adonan ya teman-teman. Kemudian ini kita putar-putar seperti ini. Kita masak dan kita gunakan api sedang cenderung kecil aja ya. Nah, jika sudah lepas, lalu kemudian ini kita taruh di atas piring. Nah, ini kita lakukan lagi hingga semuanya selesai ya teman-teman. Ini dia hasil kulitnya, sudah saya buat semuanya ya teman-teman, kurang lebih sekitar 23 lembar. Dan ini beneran cantik banget untuk hasil kulitnya ya teman-teman. Lentur, tidak mudah sobek walaupun sudah dingin. Ini beneran bagus banget. Selanjutnya kita akan isi, siapkan kulitnya. Untuk bagian halusnya di atas, dan ini kita ambil 1 sendok makan atau 2 sendok teh isiannya ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 sendok teh keju parut. Nah, ini langsung aja ditutup dan kita lipat seperti ini ya teman-teman. Dan ini ngomong-ngomong, tangan saya sudah saya cuci bersih menggunakan sabun ya teman-teman. Nah, ini dia hasil jadinya seperti ini. Cantik ya teman-teman. Nah, ini kita lakukan lagi hingga semuanya selesai. Nah, ini dia teman-teman, sudah kita lipat semuanya ya teman-teman, dan ini sebagian. Lalu kemudian selanjutnya kita buat lumuran tepung basahnya. Siapkan 100 gram tepung terigu, lalu kemudian tambahkan sedikit air. Nah, ini untuk airnya dikira-kira aja ya teman-teman. Ini kita masukkan secara bertahap, lalu kemudian diaduk. Dan untuk hasil jadinya seperti ini ya teman-teman, agak sedikit kental. Nah, di sini saya juga sudah siapkan semuanya. Kita ambil risolnya, kita masukkan ke lumuran tepung basahnya ya teman-teman. Kemudian baru kita masukkan ke tepung panir.
Nah, ini kita baluri tepung panir hingga semua tertutup tepung panir ya teman-teman, kayak gini, sedikit ditekan-tekan. Nah, jika sudah, kemudian selanjutnya ini kita sisihkan ya teman-teman, kita taruh di dalam wadah atau di atas wadah yang berbeda. Nah, ini kita lanjut, kita lakukan hingga semuanya selesai. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini kita sudah lumuri dengan tepung panir semuanya. Selanjutnya ini akan saya tutup rapat-rapat dan kita akan diamkan di dalam lemari es kurang lebih sekitar 1 jam, supaya nanti di saat kita goreng lebih kokoh dan cantik. Ini dia sudah saya diamkan sekitar 1 jam ya teman-teman dalam lemari es, dan ini akan kita goreng. Ini juga bisa stok frozen ya teman-teman. Dan di sini untuk minyaknya juga sudah saya siapkan dan ini sudah panas ya teman-teman. Langsung aja kita ambil dan kita masukkan risolnya. Risolnya kita goreng hingga kuning kecoklatan dan kita gunakan api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman. Ini dia sudah kuning kecoklatan ya teman-teman, langsung aja diangkat. Ini kita tiriskan minyaknya. Nah, ini dia teman-teman, aku tidak goreng semuanya. Untuk sebagian aku gunakan untuk stok frozen ya teman-teman. Dan ini dia untuk tampilannya, ini beneran cantik banget ya teman-teman. Dan kita akan buka dan kita akan lihat bagian dalamnya. Wow, ini beneran teman-teman, wangi banget teman-teman. Yang tidak suka mayo, ini aku rekomendasikan risol pizza kayak gini sih, beneran enak banget teman-teman. Nah, ini aku akan cobain ya teman-teman, bismillah. Ini enak banget teman-teman. Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat ide jualan lagi nih teman-teman, roti goreng isi ayam. Untuk cara buatnya super mudah dan ini rasanya enak banget, apalagi untuk isiannya ya teman-teman. Nah, mau tahu cara buatnya, tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama kita buat isiannya terlebih dahulu, dan untuk bumbunya sudah saya siapkan, ada cabai merah, lalu bawang merah, bawang putih, jahe, dan juga di sini juga ada kemiri ya teman-teman. Lalu kemudian di sini untuk bumbunya akan kita haluskan supaya lebih cepat. Di sini akan saya haluskan menggunakan chopper aja ya teman-teman. Nah, ini tambahkan sedikit air, lalu kemudian kita chopper. Nah, ini dia untuk bumbunya sudah halus ya teman-teman, langsung aja kita akan tumis. Di sini siapkan wajan, lalu kemudian beri sedikit minyak dan kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan. Ini kita masak hingga matang dan wangi ya teman-teman. Tambahkan 3 lembar daun jeruk, lalu kemudian ini kita aduk-aduk lagi dan kita masak hingga harum. Nah, jika sudah menyusut untuk airnya dan ini untuk bumbunya sudah matang, lalu kemudian masukkan sedikit air. Ini airnya aku ambil dari chopper tadi ya teman-teman. Kemudian selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, lalu kemudian 1 sendok teh kaldu ayam dan 2 sendok makan gula pasir. Nah, ini kita aduk-aduk sebentar. Nah, ini bumbunya sudah wangi ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini akan kita masukkan ayamnya, dan ayamnya sebelumnya ini sudah saya rebus dan sudah saya chopper ya teman-teman. Lalu kemudian selanjutnya ini kita langsung aja masukkan ke dalam bumbunya. Untuk ayamnya beratnya kurang lebih sekitar 400 gram bagian dada ya teman-teman. Selanjutnya di sini juga sudah saya parut kasar. Untuk wortelnya kurang lebih sekitar 300 gram. Dan sebelumnya juga sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Langsung aja ini kita masukkan. Nah, jika sudah, lalu kemudian diaduk hingga semua bahan tercampur rata ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Supaya ayam, wortel, dan bumbunya ini meresap, kita tambahkan sedikit air. Ini untuk airnya cukupnya aja. Lalu kemudian ini kita aduk-aduk dan kita masak hingga airnya menyusut. Nah, ini dia jika airnya sudah menyusut, untuk wortel dan ayamnya sudah enak dan matang. Lalu kemudian masukkan 2 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong. Lalu kemudian ini kita masukkan yang terakhir ya teman-teman, supaya tampilannya masih tetap hijau di saat matang. Nah, jangan lupa diaduk-aduk sebentar. Nah, ini dia untuk isiannya sudah ready, langsung aja diangkat dan ini kita tuang ke dalam piring. Nah, sembari menunggu isiannya dingin, kita langsung aja buat untuk rotinya. Siapkan 2 butir kuning telur, kita masukkan ke dalam mangkuk. Kemudian untuk si telurnya ini kita aduk sebentar. Nah, jika sudah, tambahkan 4 sendok makan gula pasir.
2 sendok teh ragi instan, lalu kemudian 250 ml susu cair. Nah, ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk si susu cairnya ini hangat ya teman-teman. Nah, jika sudah tercampur rata, lalu kemudian ini akan kita diamkan kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, ini dia teman-teman, sudah 10 menit. Untuk raginya ini masih bagus dan aktif ya teman-teman, karena ada buih dan busanya. Aduk-aduk sebentar, lalu kemudian kita masukkan ke dalam 500 gram tepung terigu. Lalu kemudian ini kita aduk menggunakan sendok terlebih dahulu. Karena adonannya tambah berat, di sini langsung aja kita uleni menggunakan tangan. Nah, ini kita uleni hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, lalu kemudian di sini akan saya masukkan 80 gram margarin. Lanjut, ini kita adon atau kita uleni hingga tercampur rata dan sedikit kalis ya teman-teman. Untuk adonannya tidak perlu kalis elastis ya teman-teman, cukup seperti ini aja. Nah, kayak gini aja sudah cukup ya teman-teman. Kemudian ini kita istirahatkan kurang lebih sekitar 40 menit. Nah, ini dia sudah 40 menit, kita kempiskan adonannya. Nah, ini kita ulen sebentar. Selanjutnya untuk adonannya kita pindahkan di atas alas kerja ya teman-teman. Lalu kemudian ini kita bagi-bagi. Nah, untuk perbagiannya ini 40 gram beratnya ya teman-teman. Jika sudah, selanjutnya ini kita timbang untuk adonannya 40 gram ya teman-teman untuk beratnya. Dan untuk satu resep ini kurang lebih sekitar menghasilkan 46 pieces roti. Nah, jika sudah ditimbang, kita bagi-bagi seperti ini. Jika sudah selesai, ini kita tutup ya teman-teman, supaya untuk rotinya tidak kering. Kita ambil yang bagian pertama dulu, kita timbang ya teman-teman. Nah, ini dipipihkan aja seperti ini. Nah, jika sudah pipih, langsung aja ini kita isi dengan isian yang tadi sudah kita buat ya teman-teman. Saya isi kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Nah, jika sudah ditutup seperti ini, lalu kemudian dirapatkan ya teman-teman. Untuk bagian pinggirannya, pastikan tidak ada yang terbuka. Nah, ini dia kurang lebihnya, hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya di sini juga sudah saya siapkan tepung panir dan tepung terigu yang saya cairkan ya teman-teman. Kemudian ambil satu roti, ini roti pertama yang saya isi ya teman-teman. Lalu kemudian kita celupkan ke dalam tepung basah. Nah, jika sudah, lanjut ini kita masukkan ke dalam tepung panir. Nah, kayak gini ya teman-teman. Seperti ini untuk hasil jadinya ya teman-teman. Dan ini dia sudah selesai saya buat semua. Untuk videonya saya percepat aja ya teman-teman. Ini selanjutnya akan kita goreng. Dan di sini untuk minyaknya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Langsung aja kita masukkan rotinya. Nah, ini kita goreng kuning kecoklatan, nggak perlu terlalu gosong ya teman-teman. Nah, ini kita goreng 1 kali balik saja supaya tidak banyak menyerap minyak. Dan ini untuk rotinya sudah matang, sudah kuning kecoklatan. Lanjut ini kita angkat dan kita tiriskan minyaknya ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman, sudah saya goreng semuanya. Selanjutnya ini jika dikemas menggunakan plastik OPP, ukurannya 12 x 12 cm ya teman-teman. Untuk harga jualnya sendiri 2.500, itu sudah untung banyak ya teman-teman. Dan ini kita tinggal tambahkan stiker thank you. Dan saatnya kita coba ya teman-teman. Ini untuk rotinya lembut banget, empuk. Dan sekarang saatnya dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran enak banget, pedes, gurih, enak banget untuk isiannya. Dan rotinya beneran ini empuk. Ini cocok banget untuk ide jualan ya teman-teman. Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat kroket. Ini bisa jadi untuk ide jualan ya teman-teman. Untuk rasanya enak banget, buatnya mudah. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama di sini sudah saya siapkan 1 kg kentang. Ini sudah saya potong-potong dan cuci bersih ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ini kita akan kukus. Ini untuk panci kukusannya sudah panas, langsung aja kentangnya dimasukkan. Kita kukus kurang lebih sekitar 30 menit atau hingga matang dan empuk.
Nah ini dia sudah 30 menit teman-teman, kita coba cek. Ini kentangnya udah matang dan empuk ya teman-teman. Langsung aja kentangnya diangkat. Selagi masih panas, ini untuk kentangnya saya akan chopper. Boleh banget teman-teman ditumbuk jika tidak ada chopper atau blender ya teman-teman. Ini kita chopper hingga halus. Nah, jika sudah halus, langsung aja ini kita pindahkan ke dalam wadah. Dan ini dituang semuanya ke dalam wadah. Karena chopper saya kecil, ini saya choppernya bertahap dan ini sudah selesai ya teman-teman. Saya persingkat aja. Selanjutnya saya akan buat isiannya. Siapkan pan, lalu kemudian masukkan 250 ml susu cair, 75 gram margarin. Nah, ini kemudian selanjutnya kita masak hingga margarinnya meleleh. Ini dia jika sudah margarinnya meleleh, masukkan setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, lalu kemudian 1 sendok teh garam. Ini kita aduk. Nah ini kita tunggu hingga mendidih ya teman-teman. Nah jika sudah mendidih seperti ini, lalu kemudian masukkan 200 gram tepung terigu, kemudian aduk lagi. Ini aduknya agak sedikit cepat ya teman-teman supaya tercampur rata. Ini kita menggunakan api yang kecil aja, kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Nah ini sudah membentuk adonan seperti ini ya teman-teman. Ini sudah tercampur rata dan matang. Langsung aja kita masukkan ke dalam wadah yang sudah ada kentang halusnya tadi ya teman-teman. Nah ini kita aduk mumpung masih panas hingga tercampur rata. Karena ini masih panas, saya aduk menggunakan spatula terlebih dahulu ya teman-teman. Supaya lebih cepat tercampur ratanya, ini lanjut saya aduk menggunakan tangan. Ini kita aduk atau kita uleni hingga semua bahannya tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita buat isiannya. Siapkan pan, tuangkan minyak sedikit. Kemudian masukkan 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Nah, ini kita masak, kita tunggu hingga bawang putihnya harum. Jika bawang putihnya sudah harum, kemudian masukkan 400 gram wortel yang sudah diparut ya teman-teman. Boleh juga dipotong-potong, kalau saya ini diparut aja supaya lebih cepat. Nah, ini kita masak hingga wortelnya layu. Nah, jika wortelnya sudah layu, lalu kemudian masukkan 10 butir bakso. Nah, ini untuk baksonya yang ukurannya sedang ya teman-teman. Boleh juga diganti dengan ayam, tapi untuk ayamnya direbus terlebih dahulu. Nah, ini kemudian masukkan air, kita aduk-aduk. Ini kita masak hingga wortelnya dan baksonya matang. Ini dia untuk wortelnya sudah matang ya teman-teman, dan untuk airnya juga sudah menyusut. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh garam. Kemudian untuk gula pasirnya ini 2 sendok teh. Kemudian ini aduk dan kita icip rasanya ya teman-teman. Dan jika sudah enak, yang terakhir ini kita masukkan daun bawang. Untuk daun bawangnya ini kurang lebih sekitar 2 batang. Kemudian ini kita aduk hingga daun bawangnya layu. Nah ini dia untuk daun bawangnya sudah layu ya teman-teman. Selanjutnya angkat, kita pindahkan ke dalam wadah. Ini kita tunggu hingga dingin sebelum kita isi ke dalam adonan kentangnya ya teman-teman. Dan selanjutnya ini sudah saya siapkan semuanya. Untuk adonannya juga sudah siap dan isiannya juga sudah dingin. Langsung aja ini kita ambil sedikit adonan kentangnya. Ini saya timbang kurang lebih sekitar 50 gram. Selanjutnya ini kita isi menggunakan isian. Untuk isiannya kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Dan ini kita tutup rapat-rapat. Lalu kemudian ini kita pulung dan kita haluskan untuk bagian luarnya. Nah kayak gini ya teman-teman. Dan ini kita lanjut lagi, kita ambil sedikit adonan kurang lebih sekitar 50 gram, pipihkan, lalu kemudian isi menggunakan isian sebanyak 1 sendok teh. Dan ini kemudian kita rapatkan. Nah jika sudah benar-benar rapat seperti ini, lalu kemudian ini kita bulatkan. Dan ini saya persingkat aja videonya dan sudah selesai semuanya ya teman-teman. Selanjutnya ini sudah saya siapkan untuk lumurannya putih telur. Lalu kita ambil 1 buah kroketnya dan kita celupkan ke dalam putih telur. Nah jika sudah, langsung aja kita masukkan ke dalam tepung panir. Nah kayak gini ya teman-teman, ini kita balurkan kayak gini. Nah jika sudah, lanjut aja ini kita lakukan hingga semuanya selesai ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya. Nah ini bisa di frozen ya teman-teman. Ini kita masukkan ke dalam lemari es. Dan ini kita tunggu kurang lebih sekitar 1 jam.
Nah, jika sudah 1 jam, ini langsung aja bisa digoreng ya teman-teman. Dan ini untuk minyaknya sudah panas, langsung aja ini kita masukkan untuk kroketnya. Ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil saja, karena ini cepat matang ya teman-teman. Ini kita goreng hingga kuning kecoklatan. Ini dia untuk kroketnya sudah kuning kecoklatan, ini sudah matang, langsung aja diangkat dan ditiriskan minyaknya. Nah, ini dia teman-teman, untuk kroketnya sudah hangat ya teman-teman, dan ini sudah saya kemas ke dalam kertas kue. Dan ini jangan lupa dikasih sabit supaya tampilannya lebih cantik. Ini bisa kita kemas ke dalam plastik OPP. Dan ini saya akan tunjukkan ya teman-teman untuk bagian dalamnya. Wow, ini beneran lembut banget teman-teman, empuk. Dan untuk tampilannya cantik ya teman-teman. Dan ini super wangi, saya akan cobain ya teman-teman. Bismillah. Ini beneran enak banget, creamy, kentangnya itu berasa, dan untuk isiannya ini beneran enak banget. Nah, ini dia teman-teman, kroket isi sayur wortel dan juga baksonya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Yang ingin mencoba resepnya, saya doakan semoga berhasil. Dan terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.